3, 2, 1. Keep Wonosobo Asri forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Selamat siang, jumpa kembali bersama Riki Wibisana. Di hari Kamis ya Sobat Citra, kita hadir kembali untuk Anda tentunya di TTS Tanya Tenaga Kesehatan, yang dimana Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas 1 Wonosobo. Dan hari ini sudah hadir narasumber kita Sobat Citra, langsung dihadirkan dari Puskesmas 1 Wonosobo. Ini ada Mbak Farah. Halo Mbak Farah. Halo. Iya, sehat Mbak? Sehat. Iya, ketemu lagi ya Mbak Farah ya. Iya. Kayaknya ketiga kalinya ini ya. Iya, ketiga kalinya. Ketagihan untuk podcast Citra FM ya. Iya, oke. Sobat Citra dimanapun Anda berada, Riki juga menyapa untuk yang sedang mendengarkan via streaming di jogjastreamers.com. Dimanapun Anda berada, selamat bergabung bersama Riki Wibisana dan juga bersama Mbak Farah di hari ini ya. Oke, dan seperti biasa tema-tema kita tentang kesehatan, dan untuk hari ini spesial sekali. Ada tema yang berhubungan dengan farmasi dan obat-obatan ya Mbak Farah ya. Iya. Mbak Farah kan di bagian farmasi ya. Apoteker ya. Apoteker. Di Puskesmas Wonosobo. Iya, dan hari ini kita ada tema penggunaan obat yang tepat, di mana penggunaan obat ini juga harus benar-benar tepat ya Mbak Farah ya. Kan iya. Ada yang harus mengkonsumsi obatnya gimana gitu kan, berapa kali dan lain sebagainya gitu kan. Selain itu juga di sini maksudnya tuh obat yang tepat. Kalau misalnya sakit perut ya obatnya sakit perut gitu ya. Jangan sakit perut obatnya sakit kepala gitu kan Mbak Farah ya. Dan saat dalam kondisi tidak sehat, kita ini memerlukan yang namanya obat-obatan untuk membantu mengobati gejalanya ya Mbak Farah ya. Namun dalam mengkonsumsi obat, kita juga tidak boleh sembarangan. Nah, alih-alih menjadi sehat kembali seperti sedia kala, justru obat-obatan yang kita konsumsi tanpa pengawasan dokter ataupun apoteker ini menjadi bumerang yang membahayakan kesehatan kita. Nah, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, Sobat Citra, nah ini mungkin ada penjelasan dulu nih dari Mbak Farah tentang obat yang tepat itu bagaimana Mbak Farah? Iya, jadi ketika kita mau mengonsumsi obat ya, baik itu yang diresepkan atau yang kita membeli di apotek, itu tentunya harus ada takarannya atau ada aturan pakainya. Jadi setiap obat itu aturan pakainya tentu beda-beda. Nah, aturan itu nanti bisa ditanyakan atau dikonsultasikan melalui tenaga kesehatan, khususnya misalkan dokter ataupun apoteker yang memberikan obat. Iya, jadi harus ada pengawasan iya. gitu ya. Apakah semua obat itu ini Mbak Farah harus dalam pengawasan dokter atau ada yang bebas gitu aja? Kalau dalam pengawasan dokter baiknya memang kalau kita mengonsumsi obat itu harus ada indikasinya ya. Ketika kita berobat ke dokter dan diresepkan obat oleh dokter, tentunya itu kan di bawah pengawasan oleh dokter. Tapi kalau misalkan kita beli obat secara bebas, itu bisa dibeli di apotek, dan tentunya itu berdasarkan indikasi atau penyakitnya. Misalkan sakit tadi yang dibilang sakit perut ya, tentunya obatnya sakit perut, itu dari pengawasan apoteker ya kalau kita beli obat di apotek. Ya. Jadi pada dasarnya nih obat nggak ada yang bebas ya Mbak Farah ya, apa gimana? Ya, dikatakan bebas dalam artian masih ada pengawasan dari. Masih ada pengawasan ya. Iya, apoteker. Kalau misalnya beli di apotek ya berarti itu dalam pengawasan apoteker gitu ya. Iya. Ada nggak sih tanda-tanda gitu obat yang harus diawasi dokter, benar-benar dokter atau mungkin apotek, itu ada nggak sih? Mungkin kalau untuk yang memang harus dengan resep itu contohnya obat-obat antibiotik ya. Itu penggunaannya harus benar-benar di bawah pengawasan dokter, dalam artian ketika kita mau menebus obatnya harus menggunakan resep yang diresepkan oleh dokter. Oke gitu ya Sobat, itu jadi harus berhati-hati gitu ya jenis obatnya itu apa gitu ya. Iya. Mbak Farah. Untuk jenis-jenis obat sendiri itu berapa jenis sih Mbak Farah yang perlu diketahui masyarakat secara garis besar aja gitu? Oke. Mungkin secara garis besar kita bisa tahu juga ada obat merek dan juga obat generik ya. Itu kalau obat generik kan yang secara umumnya isinya isi obatnya misal paracetamol. Terus kalau untuk mereknya itu kan merek-merek yang dijual lah, kita nggak bisa nyebutin mereknya juga ya. Cuman kalau merek itu misalkan kandungannya sama dengan generik, itu khasiatnya juga sama gitu ya. Oke, dan ini kadang-kadang ketika kita minum obat gitu ya Mbak Farah ya, ataupun sebagian masyarakat itu kan pengen cepat-cepat sembuh gitu kan. Nah itu boleh nggak sih misalnya harusnya minum 3 kali sehari dilebihin aja gitu biar cepat gitu, itu berpengaruh nggak Mbak Farah? Kalau untuk
istilahnya mungkin kita menaikkan takaran minumnya ya, menaikkan dosis menaikkan dosisnya. dengan apa sesuka sendiri gitu. Itu tentunya nggak boleh ya, mau dikurangi atau dinaikkan itu nggak boleh. Kita minum obat itu harus sesuai dengan anjuran dari dokter ataupun apoteker. Jadi kalau misalkan dosisnya dinaikkan itu nanti dikhawatirkan bisa berefek toksik ya ke tubuh. Kalau dikurangi pun juga nanti dikhawatirkan obatnya itu nggak efektif, obatnya nggak bisa bekerja di dalam tubuh. Gitu ya Sobat Citra, jadi udah sebenarnya tuh udah ada ukurannya. Dan kalau misalnya Sobat Citra ini harus minum 3 kali ya 3 kali aja, jangan biar cepat sembuh lah mungkin 5 kali gitu ya. Ini bisa yang namanya nanti overdosis ya. Nah itu efeknya pasti Mbak Farah overdosis, atau mungkin juga misalnya minumnya 3 kali malah dikurangin sendiri 2 kali. Nah itu efeknya itu apa Mbak Farah untuk yang overdosis dulu? Mungkin kalau untuk overdosis biasanya kan bisa jadi terjadi kerusakan di dalam tubuh, atau mungkin kalau misalkan tubuh kita kan itu kita nggak bisa menerima takaran yang berlebihan ya, tubuh kita nggak bisa menerima takaran obat yang berlebihan, mungkin bisa terjadi sampai mual-mual, muntah seperti itu karena keracunan ya, bisa dibilang keracunan obat ya. Bisa masuknya ke keracunan ya, Mbak Farah ya. Ini untuk efek yang mengerikan lagi apa nih Mbak kalau misalnya berlebihan dalam mengkonsumsi obat? Mungkin kalau untuk jangka panjang bisa juga kerusakan organ ya, kerusakan organ tubuh, organ vital gitu ya. Kalau misalnya mengurangi sendiri Mbak Farah ini efeknya gimana nih untuk obat yang dikurangi sendiri ini? Harusnya 3 kali, malah 1 atau 2 kali ya. Kalau untuk efeknya itu yang jelas obatnya itu nggak bisa bekerja dengan baik di dalam tubuh. Jadi mudahnya tuh seperti ini, obat di dalam tubuh itu ada pasangan yang buat menerima. Jadi ketika obat masuk itu istilahnya kalau kita menyebutnya itu reseptor. Jadi reseptor itu nanti yang menerima obat. Tapi kalau misalkan dosisnya kurang, obat belum sampai ke tujuan itu, dosisnya udah di jalan udah habis, gampangnya udah habis, belum sampai ke tujuan kan obatnya nggak bisa bekerja. Jadi kalau misalkan dosisnya dikurangi nanti dikhawatirkan obatnya tidak bekerja di dalam tubuh dan tidak memberikan efek. Efeknya kurang gitu ya. Jadi memang udah ada takarannya gitu ya. Dan Mbak Farah ini kan kadang kan orang kan lupa gitu Mbak Farah. Nah itu harusnya minum 3 kali, ketika dalam perjalanan itu lupa. Nah ini bisa nggak sih kayak habis itu minumnya sekalian 2 gitu, misalnya 3 kali gitu kan, terus satu obat gitu kan, tapi yang keduanya tuh lupa, kemudian pas minum sorenya itu tuh di double gitu, itu boleh atau enggak sih Mbak Farah? Itu berarti kayak yang tadi ya, kita sama aja menaikkan takaran dosisnya. Jadi lebih baik ketika kita memang ingat ya minumnya sesuai jumlah takarannya saja. Kalau misalnya lupa gimana? Seharusnya 3 kali jadi 2 kali gitu. Mungkin segera diminum ya saat ketika sudah ingat itu. Oh gitu ya. Dan yang penting jangan langsung menaikkan ya Mbak Farah ya. Oke, dan ini juga kan ada juga nih Mbak Farah beberapa obat yang memang banyak jenisnya gitu ya. Ada yang tablet, ada yang sirup, ada yang yang ini puyer gitu ya. Nah itu efeknya apa sih Mbak Farah? Ada nggak sih maksudnya bagusan yang mana gitu kan? Kadang masyarakat kan tanya untuk obat itu bagus yang mana sih, yang puyer atau yang kapsul atau yang bagaimana? Apakah itu sama aja atau gimana Mbak Farah? Mungkin kita kembali lagi ke jenis-jenis obatnya. Ada obat yang memang dia tidak bisa dibuat sirup, ada obat yang memang tidak bisa dibuat kapsul. Jadi pertama memang tergantung dari sediaannya obat itu jenisnya apa. Tapi kalau misalkan ada beberapa jenis, kalau dilihat dari misalkan tablet atau sirup itu biasanya memang lebih bagus dan lebih cepat efeknya yang sirup. Yang sirup ya. Cuman sekarang tuh kan lagi masih beredar ya Mbak Farah yang obat sirup tapi ada kandungannya itu loh. Nah itu gimana Mbak Farah untuk sampai detik ini, apakah masih jadi polemik atau sudah sudah diperbaiki atau gimana? Kalau untuk yang masalah penggunaan obat sirup ya waktu itu sempat heboh di kalangan anak-anak ya, katanya ada kandungan yang membahayakan. Itu memang untuk saat ini sudah jauh lebih baik karena yang obat-obat yang beredar yang memang
ada kandungan berbahaya itu sudah ditarik oleh Ditarik BPOM. ya. Iya. Tapi kalau menurut Mbak Farah pribadi masih ada nggak sih yang beredar Mbak Farah yang mengandung mengandung suatu bahan yang bahaya gitu? Kalau untuk sekarang sudah enggak, Sudah karena enggak ya? sudah ditarik, memang sudah ditarik. Iya, oke. Kalau yang kemarin tuh mengandung apa ya Mbak Farah? Masih ingat nggak itu? Nggak ya? Nanti dicari dulu searching dulu. Mungkin Sobat Citra yang Oke, Sobat Citra ya, dan itu kan kadang tadi kan disebutkan bahwa sirup lebih baik ya ternyata ya. Nah ini boleh nggak Mbak Farah kalau misalnya kita minum obat kapsul gitu terus digerus tuh di kan ada tuh yang memang cara minumnya emang harus dihancurin atau mungkin ini terlalu besar kemudian dihancurin sendiri gitu. Itu boleh nggak Mbak Farah? itu kan biasanya kalau yang dipuyer itu untuk anak-anak ya, karena menyesuaikan dosis dari berat badan anak-anak. Yeah. Tapi tidak semua obat yang tablet bisa dipuyer, bisa digerus, karena tablet sendiri itu macamnya banyak-banyak. Macamnya banyak. Ada yang memang dia itu tidak boleh digerus. Yeah. Contohnya misalkan tulisannya di kemasan itu tablet salut, dia sudah dirancang itu ada salut lapisan absolut gitu ya, maksudnya benar-benar jangan sampai dirusak gitu kan, iya, biar nanti hancur sendiri di dalam gitu di dalam. Kan. Target penghancurannya itu di dalam. Iya. Jangan dihancurin dulu baru di ini ya. Oke. Nah, ini ada efek sampingnya nggak Mbak Farah kalau misalnya kita dengan seenaknya menghancurkan itu tablet itu sendiri, itu ada efek sampingnya ya? Ada. Biasanya mungkin efeknya obatnya jadi lambat kerjanya, dan yang kedua bisa jadi obat salut itu biasanya target pelepasannya itu di usus, tapi ketika udah dihancurkan dulu nanti dikhawatirkan bereaksi di lambung, biasanya jadi perih gitu. Oh iya, jadi memang tujuannya kan biar nggak perih di lambung, tapi ternyata sudah dihancurkan dulu. Iya. Itu untuk tadi untuk obat yang nggak boleh dihancurin itu ada tandanya ya Mbak Farah ya tadi? Ada. Apa tadi? Biasanya kan nanti sudah diinfokan juga ke pasien, ini tidak boleh dihancurkan seperti itu. Oke, gitu ya Sobat Citra, banyak hal-hal yang terkadang kita nggak tahu jadi tahu nih ya setelah ada talkshow sama Puskesmas Satu Wonosobo ya, banyak hal yang kadang kita mau sendiri gitu loh, maunya sendiri gitu, ternyata itu sudah ada takarannya, sudah ada memang cara-caranya tersendiri gitu ya. Mbak Farah ya. Oke Sobat Citra, jangan kemana-mana, kita masih akan ngobrol sama Mbak Farah dan kita masih tentang obat-obatan nih ya, dan tema kita hari ini adalah penggunaan obat yang tepat. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.